Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang dekalsifikasi yang beranggotakan yang pertama yaitu Bagus Ilham Rahman, yang kedua ada Angelica Masela, yang ketiga ada Satira Maimunah, yang keempat ada Tiara Nandia, dan yang kelima ada Zahra Putri Septira. Pengertian dekalsifikasi. Dekalsifikasi adalah teknik untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang mengandung kadar kalsium lain, sehingga seorang teknisi laboratorium patologi mampu membuat sediaan yang baik tanpa adanya kerusakan akibat jaringan yang keras. Dekalsifikasi adalah prosedur rutin. Proses ini dilakukan mengingat jaringan yang mengandung garam mineral harus dapat kompatibel dengan media penanaman yang disebut parafin atau paraplas. Tujuan dari dekalsifikasi yang pertama untuk menghilangkan garam mineral pada jaringan, yang kedua untuk melunakkan tulang, gigi, atau jaringan yang mengandung garam kalsium sehingga memudahkan pada saat pemotongan menggunakan mikrotok. Prinsip dari dekalsifikasi yaitu berdasarkan dengan penghilangan kation kalsium melalui mekanisme anion. Anion ini berasal dari larutan dekalsifikasi yang biasanya berupa larutan asam. Selain larutan asam, larutan penyangga dengan pH 4,4 sampai 4,5 dan zat pengelat yang baik seperti asam etilen diamina tetraasetat juga dapat dijadikan larutan dekalsifikasi yang baik. Larutan dekalsifikasi yang baik harus dapat menghilangkan semua kalsium tanpa memberikan efek buruk pada sel atau serat jaringan dan tanpa gangguan impregnasi atau pewarnaan lainnya. Prinsip dasarnya yang pertama yaitu pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh larutan asam lemah. Yang kedua, pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh penggunaan larutan mineral lemah yang dibarengi dengan pertukaran ion resin untuk menjaga larutan dekalsifikan bebas dari kalsium bebas. Yang ketiga, menggunakan chelating agen EDTA. Yang keempat, pengurangan atau penghilangan garam kalsium yang menggunakan prinsip perubahan kalsium menjadi ion elektrolit dengan menggunakan listrik arus. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan dekalsifikasi. Ada 3, yaitu didasarkan asam mineral kuat, didasarkan asam organik lemah, dan larutan chelating. Yang pertama yaitu didasarkan pada asam mineral kuat. Salah satu larutan yang paling cepat dekalsifikasi adalah asam kuat seperti asam klorida atau nitrat pada konsentrasi hingga 10%. Namun menggunakan larutan ini terlalu lama dapat menyebabkan pewarnaan inti hilang dan menyebabkan jaringan menjadi lebih basah yang membuat pematangan jaringan menjadi sulit. Berikut ini adalah larutan yang termasuk ke dalam asam kuat dan dijadikan sebagai larutan dekalsifikasi, yaitu asam nitrit, parenis, asam klorida, dan larutan von Ebner. Yang kedua didasarkan pada asam organik lemah. Asam format adalah asam lemah yang sering digunakan sebagai larutan dekalsifikasi. Bisa digunakan secara sederhana dengan konsentrasi 10% atau dikombinasikan dengan formalin atau larutan penyangga. Prosesnya memang lebih lambat dibandingkan dengan larutan asam kuat, namun hasilnya jauh lebih baik dan hampir pasti tidak mengganggu pewarnaan. Asam triklorasetik atau TCA dan asam pikrat adalah larutan asam lemah lainnya yang digunakan. Selanjutnya ada larutan chelating. Larutan chelating seperti asam etilen diamin tetraasetik atau EDTA mengambil ion kalsium dari permukaan kristal apatit dan mengurangi ukurannya secara bertahap. Proses ini sangat lambat tetapi akan menghasilkan sediaan terbaik. Tergantung pada ukuran dan kerapatan kalsium dalam tulang, bahkan dapat membutuhkan waktu hingga beberapa hari atau minggu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Larutan dekalsifikasi ini biasanya digunakan untuk penelitian. Sebagai larutan yang dikondisikan netral, konsentrasi larutan ini adalah 14%. Larutan EDTA yang paling umum digunakan untuk mendekalsifikasikan tulang bekerja pada pH antara 7 dan 10, tetapi jika dikondisikan pada pH 10 akan bekerja lebih cepat. Tetapi perlu diperhatikan bahwa beberapa elemen jaringan akan rusak pada pH basah. Lalu selanjutnya proses dekalsifikasi.
Sebelum jaringan dilakukan proses dekalsifikasi, jaringan tersebut harus dilakukan proses fiksasi terlebih dahulu. Jaringan keras yang tidak terfiksasi dengan baik maka akan menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak di sekitarnya akibat agen dekalsifikasi. Teknik inilah yang disebut dengan teknik fiksasi potong makros dekalsifikasi. Namun ada juga teknik lainnya yang dilakukan dengan tahap potong makros fiksasi dekalsifikasi. Teknik yang sering digunakan dari kedua teknik tersebut adalah teknik potong makros fiksasi dekalsifikasi. Yang pertama, metode potong makros fiksasi dekalsifikasi. Pertama, potong jaringan yang mengandung garam kalsium dengan ketebalan 4-5 mm. Hal ini dilakukan untuk memastikan tahap fiksasi tercapai dan proses penghilangan garam kalsium tercapai. Jaringan yang terdekalsifikasi dengan ukuran ini diharapkan akan tercapai 2-3 jam. Untuk memastikan dekalsifikasi lengkap, diperlukan untuk memeriksa setelah 2-3 jam tersebut. Lalu yang kedua, ketika larutan fiksasi yang dipilih untuk tulang atau susum tulang adalah larutan Zenker atau Bowen, maka resiko jaringan rusak akan 4 kali lebih besar selama dekalsifikasi dari jaringan yang seharusnya dijaga. Lalu ada metode fiksasi potong makros dekalsifikasi. Yang pertama, jaringan yang berukuran tertentu direndam dalam larutan fiksasi. Lalu yang kedua, jaringan yang berukuran tertentu direndam dalam jaringan fiksasi. Pastikan pertimbangan tujuan dari pembuatan sediaan sehingga larutan fiksatif dapat dipilih dengan baik. Lalu selanjutnya, rendam jaringan dengan larutan dekalsifikasi yang dibutuhkan selama 2-3 jam. Lalu, adapun proses dekalsifikasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan jaringan yang telah terparafinisasi, blok dimasukkan ke dalam larutan dekalsifikasi dengan perbandingan volume sekitar 50-100 kali dari blok jaringannya. Larutan dekalsifikasi dapat juga dicapai dengan menggunakan menghubung berupa kaset sehingga blok jaringan dapat berada pada dasar larutan atau sedikit di bawah atau tengah-tengah jaringan bagian tengah cairan. Lalu yang kedua, cairan harus diganti 1 atau 2 kali sehari sampai dekalsifikasi selesai. Hal ini sangatlah penting mengingat perkembangan proses dekalsifikasi dan kesempurnaan hasil. Lalu yang ketiga, pada saat penyelesaian dekalsifikasi, jaringan langsung dipindahkan ke alkohol 70% selama 10 jam dengan beberapa kali pergantian larutan alkohol dengan konsentrasi yang sama. Lalu yang keempat, setelah 10 jam selesai dilakukan, maka jaringan dilanjutkan dengan proses pematangan jaringan. Berikut adalah gambar hasil akhir dekalsifikasi. Yang pertama adalah bagian granuloma yang di dalamnya ditemukan endapan kalsium yang tidak terduga atau warna biru. Bagian yang lebih baik dapat dibuat dengan melakukan dekalsifikasi permukaan blok ini. Dengan demikian, pengendalian proses dekalsifikasi sangat penting dalam pembuatan sediaan yang mengandung garam kalsium. Yang kedua ada spesimen terapin yang fragmen tulangnya telah dipaksa masuk ke dalam ruang sumsum tulang selama persiapan. Ini menunjukkan pada gambar yang dipanahkan. Ini adalah bagian resen yang belum mengalami dekalsifikasi yang diwarnai dengan metode von Kossa untuk menunjukkan kalsium. Selanjutnya, yang ketiga adalah potongan fibula yang parafin dengan pewarnaan H dan I. Perhatikan ukuran spesimen. Potongan tersebut mengalami dekalsifikasi dengan agen asam format menggunakan uji titik akhir kimia. Kemudian diproses menjadi parafin menggunakan jadwal yang diperpanjang. Contoh kasus pria berusia 13 tahun tersebut mengalami fraktur patologis pada fibula kanannya setelah terjatuh. Sinar X menunjukkan pembesaran tulang pada bagian tengah batang fibula atau kanan. Diagnosis patologis adalah kista tulang dengan fraktur patologis. Selanjutnya adalah bagian tulang consolidus yang mengalami dekalsifikasi dengan pewarnaan H dan E. Spesimen ini mengalami dekalsifikasi dengan dekalsifikasi asam klorida dalam waktu yang lama tanpa menggunakan uji titik akhir yang tepat. Meskipun elemen jaringan bersifat kohesif, pewarnaannya sangat buruk, menunjukkan tidak adanya pewarnaan inti sama sekali bersama dengan eosin yang kuat
dan berdiferensiasi buruk. Dan yang terakhir adalah potongan melintang dari tulang panjang yang didekalsifikasi secara optimal menggunakan asam fosfat A dan E. Sejumlah osteon dengan garis semen perifer ditampilkan inti osteosit yang diwarnai dengan baik hadir yang menunjukkan bahwa titik akhir dekalsifikasi tidak terlampaui. Berikut adalah daftar pustaka yang telah kita cari untuk referensi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.